Teman-teman semua, selamat pagi. Jumpa kita lagi dalam renungan pagi. Saya bagikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan seluruh ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan kita ini kita diingatkan bahwa kita ini orang percaya adalah satu kesatuan di dalam Kristus. Kita yang telah memutuskan untuk memikul nama dan salib Tuhan Yesus adalah orang-orang yang merasa bahwa apa yang kita rasakan, penderitaan, sukacita, kebahagiaan juga mesti dirasakan oleh orang lain. Bahkan apa yang kita miliki, yang dalam bahasa firman Tuhan ini dikatakan harta milik, itu juga kita harus pahami sebagai kepunyaan orang lain. Dengan kata lain, juga orang lain atau sesama berhak untuk menikmatinya. Saya pikir teman-teman bahwa prinsip ini adalah prinsip yang tidak mudah dan kadangkala sukar untuk dilakukan oleh kita sebagai persekutuan orang-orang percaya. Karena kita dibarengi dengan nuansa atau godaan sikap prinsip individualisme yang kecenderungan pada zaman modern ini orang mementingkan diri sendiri, orang mau berjalan sendiri, dan orang termasuk gereja ingin membangun apa yang disebut dengan mega church atau gereja yang megah supaya dapat dilihat oleh orang lain bagaimana sebuah gereja adalah gereja yang makmur, gereja yang sepertinya tidak terhindar dari teriakan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin, dan orang-orang yang ditimpa oleh bencana. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita diingatkan tentang persatuan. Kita diingatkan tentang gerakan ekumene yang bukan hanya dalam tataran menyepakati ajaran-ajaran atau dogma-dogma gereja, doktrin gereja tertentu, tetapi kita diajak juga untuk bersama-sama di dalam gerakan ekumene sosial. Gerakan ekumene saling memperhatikan, saling memperdulikan. Khususnya dalam masa-masa dalam awal tahun ini kita diperhadapkan dengan bencana yang memakan korban yang tidak sedikit. Adakah kita merasa bersatu dengan orang sesama kita yang ditimpa oleh bencana? Dalam banyak aksi, mulai dari aksi doa, bantuan-bantuan sosial, keprihatinan dengan terlibat langsung di dalam evakuasi bencana, itulah yang disebut sebagai kesatuan hakiki Allah Tuhan Yesus. Kita juga melihat gereja saat sekarang ini dengan gudang diakonianya sudah mulai bersama-sama bersatu untuk membantu teman-teman korban bencana gempa di Sulawesi Barat dan di tempat-tempat lain ditimpa bencana banjir dan Gunung Merapi. Bahkan pengorbanan dalam kesatuan ini, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa ada jemaat yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya. Suatu pengorbanan, saudara, untuk bisa mewujudkan kesatuan gerakan ekumene sosial di tengah-tengah keadaan yang menuntut kita untuk saling berbagi, saling memberi, karena Tuhan Yesus mengajarkan
Lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Saudaraku, marilah kita memaknai firman Tuhan ini dengan kontekstual. Marilah dengan penuh kerendahan hati dan semangat berbelas kasih terlibat di dalam kesatuan sosial dan juga kesatuan saling berbagi, baik di tengah-tengah sukacita dan teristimewa di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh sesama kita di Sulbar, di mana saja yang mengalami bencana gempa bumi dan juga bencana-bencana yang lain yang terjadi. Kalau ini kita pelihara, kita selalu ajarkan kepada anak-anak kita, kepada jemaat kita, saya yakin dan percaya bahwa kita akan disukai oleh banyak orang dan Tuhan Yesus semakin ditinggikan. Dan itulah faedah dari hidup beriman kepada Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa, saudaraku. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pagi ini yang menasihati kami untuk kesatuan di dalam saling berbagi dalam setiap apa yang saudara-saudara kami alami, yaitu bencana demi bencana. Marilah kami saling berbagi, saling mendoakan dan juga memberi sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih Bapa untuk gereja-gereja-Mu yang sedang dan terus melakukan ini, supaya Tuhan dinampakkan lebih jelas lagi di tengah-tengah penderitaan umat manusia. Teman-teman yang akan melanjutkan pekerjaan aktivitas hari ini, Tuhan berkati. Hindarkan dari COVID-19, teguhkan yang terpapar COVID-19, cepat sembuhkan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian teman-teman, selamat beraktivitas. Kristus menjadi gembala dan pedoman hidup kita.